Mafhum mukhalafah itu ada 5 macam. Yang pertama mafhum sifah, yang kedua mafhum syarat, yang ketiga mafhum ghayah, yang keempat mafhum adat, yang kelima mafhum laqab. Apa itu sifat? Sifat, predikat. Pulpen merah, anak yatim, anak kandung, anak angkat. Hewan yang digembalakan, ya, darah yang mengalir, ya, tiba yang berlipat-lipat. Nah, itu namanya sifat. Paham ya? Paham sampai sini? Yang kedua syarat. Syarat diberikan dengan kata jika. Kata jika ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6 jika almarhum memiliki anak. Jika kalau nggak punya anak, 1/6. Jelas ya. Mafhum ghayah. Ghayah itu apa? Batas akhir. Makanlah dan minumlah sampai terbit fajar. Ghayah tujuan. Fajar sudah nggak boleh makan lagi. Namanya ghayah. Paham ya? Adat apa adat? Bilangan. Berarti selain bilangan yang disebutkan, hukumnya berbeda. Sholat maghrib 3 rakaat. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau nggak 3 rakaat, nggak boleh. Zakat 2,5%. Berarti kalau kurang dari 1%, nggak boleh. Ya, kayak tadi ya. 40 ekor kambing, 1 kambing dizakatkan. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kurang dari 40, nggak boleh dizakatkan. Nah, nggak boleh dizakatkan. Nggak wajib, bukan nggak boleh. Nggak wajib. Paham ya? Mafhum laqab. Apa laqab? Laqab itu julukan. Raub, ketua kelas. Berarti kalau bukan raub, Bukan ketua kelas. kelas. Jangan ngomongin orang lain, Tad. Emang ada orang lain di sini? Ya, jangan ada dia di antara kita, Tad. Oh, gitu. Naon sih, naon. Maklum, Tad, lagi salatri, Tad. Lagi salatri. Tuh. Oke, kita lanjut. Salatri itu lapar atau gimana? Buat nyambungin. Kan ada sampai 20. Oke, mafhum sifat. Contohnya, halailu abnaikum. Istri anak-anak kalian alladzina min aslabikum, yang dari tulang sulbi kalian, berarti anak kandung. Berarti yang diharamkan itu adalah istri dari anak kandung. Berarti kalau anak angkat, istrinya tidak haram dinikahkan. Anda punya anak angkat. Anak angkat Anda punya istri, kemudian cerai atau ditinggal mati. Maka Anda boleh menikahinya. Paham? Insya Allah, Ustaz. Paham. Oke. Berarti itu mafhum mukhalafahnya seperti itu. Ini udah. Mafhum syarat. In kunna, jika mereka para wanita yang kalian talak 3, ulatu hamlin, dalam keadaan hamil, fa'anfiqu alaihinna, maka berikanlah nafkah kepada mereka. Hatta yada'na hamlahunna, sampai mereka melahirkan. Nah, di sini ada 2 mafhum. Perhatikan nih. Mafhum pertama syarat in. Jika wanita tersebut hamil. Jadi kalau seorang suami mentalak istrinya talak 3. Putuslah hubungannya, putus nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau istrinya sedang hamil, maka wajib diberi nafkah. Kenapa? Karena wanita tadi sedang mengandung anaknya. Ya, maka wajib kasih nafkah. Sampai kapan nafkahnya? Sampai melahirkan. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Apa mafhum mukhalafahnya?
Jika istri yang kamu talak 3 tidak hamil, maka tidak wajib memberi nafkah. Ya, mafhum satunya lagi kan ada 2 mafhum walaupun ini mafhum syarat. Mafhum goyahnya Sampai lahir. Sampai anaknya lahir. sampai melahirkan, berarti mafhumnya Kan tidak melahirkan, Sat. kan mafhum. Ingat kalau mafhum itu yang nggak disebutkan. Kalau belum melahir, kalau belum melahirkan tetap wajib dinafkahi. Benar, Ustaz? Itu mantuk namanya dong, kan disebutkan. Mafhum kan yang nggak disebutkan. Yang nggak disebutin. Apa? Kan kalau masih hamil, ya iya jelas itu namanya mantuk kan disebutkan. Berarti mafhumnya apa? Kalau sudah selesai hamilnya, kalau sudah melahirkan, nah berarti selesai nafkahnya. Paham sampai sini? Insya Allah, Tad. Oke, baik. Ya, makanlah dan minumlah. Ini mafhum goya. Batas akhir sampai terbit fajar. Berarti boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Berarti mafhum mukhalafahnya? Setelah fajar nggak boleh makan. Ya, berarti kalau sudah terbit fajar nggak boleh makan. Makan. Hukum adat, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan harta untuk membayar dam, wasyamu salatati ayam, maka berpuasalah 3 hari fil haji pada saat ia haji. Wasab'atin dan 7 hari idza rajatum ketika kalian kembali. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang lengkap. Berarti hukumnya bagi orang yang tidak memiliki harta untuk bayar dam, maka wajib membayarnya dengan puasa. Berapa hari? 3 hari di saat haji. Berarti nggak boleh selain 3 hari. Nggak boleh 2, nggak boleh 1. Itu mafhum mukhalafahnya. Berarti selain bilangan hari tersebut tidak diperbolehkan. Paham sampai sini? Insya Allah. Wah, ini si Inggi baru masuk. Dari mana Inggi ini? Tad. Ya, Oh, mungkin dari salah satu dari kita ada yang nggak hadir karena baru terkena musibah, Tad. musibah apa? Itu, Tad, ditinggal orang tuanya, Tad. Apa? Oh. Ini Muhammad Agung. Agung Orang tuanya Perkasa. meninggal, Sat. Hah? Agung Perkasa, Sat. Muhammad Agung Perkasa. Oh, Muhammad Agung orang tuanya meninggal. Iya, Yes, Tad. Di mana dia tinggal? Di Babel, Tad. Ya, Bangka Belajar. di Belitung, Sat. Belitung, Sat. Di Belitungnya, Sat. Kapan meninggalnya? Kemarin, Sat. Ya, mudah-mudahan Nggak ada orang tuanya diampuni Allah Ta'ala. Kuburnya jadikan Raudhah min riyadil jannah. Ya. Amal solehnya dilipat gandakan dan dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan diberikan pahala atas musibah yang menimpa mereka. Baik, kita lanjutkan. Udah paham mafhum adat ya? Insya Allah. Ada yang mau tanya? Tadi itu kalau lebih nggak apa-apa, Sat. Asal jangan kurang Nah. gitu ya. Tergantung masalahnya. Ya. Ada yang lebih boleh, kurang tidak. Ada yang kurang boleh, lebih tidak. Contohnya gimana tuh? Kalau wudhu kurang boleh, lebih enggak. Wudhu kan 3 kali. Lebih dari 3 nggak boleh. 2 boleh, 1 boleh. Paham ya? Paham. Ya. Nah, kemudian kalau contoh yang nggak boleh kurang apa? Zakat. Nggak boleh kurang. Berarti kalau kurang nggak wajib. Kalau lebih boleh. Contoh yang nggak boleh lebih, nggak boleh kurang apa? Puasa. Nggak boleh kurang dari sebulan, nggak boleh lebih dari sebulan. Sholat, ya, Sat. Sholat. Nggak boleh lebih dari rakaat yang telah ditentukan, nggak boleh kurang. Ya, jadi tergantung masalahnya. Oke.
Paham ya? Paham. Nah, yang terakhir mafhum laqab. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau ada bukan Nabi Muhammad bukan Rasulullah. Nah, itu kan mafhum mukhalafah. Nah, berarti mafhum mukhalafah yang terakhir ini itu tidak bisa jadi landasan hukum. Ya, enggak bisa jadi landasan hukum. Yang bisa hanya tadi yang 4. Sifat, syarat, ghoya, dan adad. Sekarang syarat mengamalkannya. Artinya tidak semua mafhum mukhalafah itu berlaku dan dibenarkan. Contohnya nih, misalkan Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Mana sifatnya? Berlipat-lipat. Oh, berarti kalau mafhum mukhalafahnya? Tidak berlipat-lipat. Berlipat. Berarti kalau nggak berlipat boleh. Boleh dong. Nah, Gimana? berarti kalau berdasarkan mafhum mukhalafah nggak berlipat boleh dong. Nah, Itu. sini kita Berarti lihat. bukan riba dong, Tat. Kalau bukan benda berlipat-lipat. Makanya sini kita perhatikan. Mafhum mukhalafahnya dalam contoh ini nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena nggak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syarat pertama, sifat yang disebutkan bukan sebagai pembatas atau pengikat. Ya, dia disebutkan hanya sebagai gambaran atas fenomena umum. Bukan ikatan. Beda dengan tadi. 20 dinar dikeluarkan setengah dinar. Nah, itu memang ikatan dan batasan. Ya. Kalau kata berlipat-lipat bukan batasan. Dia hanya apa? Hanya gambaran. Di mana umumnya terjadi kalau riba itu berlipat-lipat. Tentu riba yang terjadi zaman jahiliyah. Kalau zaman sekarang mungkin nggak sampai berlipat-lipat. Ya. Karena setahunnya 10%, 2 tahun 20%, dan seterusnya. Gitu. Walaupun kalau di total di akhir sih memang lebih dari 100%. Oke, biasanya begitu. Nah, sehingga kalimat berlipat-lipat di sini bukan batasan, tapi dia hanya gambaran fenomena umum. Syarat yang kedua apa? Mafhumnya tidak bertentangan dengan mantuk pada dalil yang lain. Di sini kan mafhumnya berarti kalau tidak berlipat-lipat. Ini kan mafhum. Sementara mantuknya mengatakan walakum ru'usu amwalikum. Yang menjadi hak kamu hanyalah modal. Berarti ketika kita menghutangi orang 1 juta, maka yang menjadi hak kita cuma 1 juta. Nggak boleh lebih sedikit pun. Berarti riba sekecil apapun tidak boleh berdasarkan ayat yang berbunyi walakum ru'usu amwalikum. Jadi karena mafhum mukhalafahnya bertentangan dengan mantuk, maka mafhum mukhalafahnya tidak berlaku. Paham sampai sini teman-teman? Ada yang mau bertanya sampai sini? Sekarang kehujahan. Mana kehujahan artinya apa? Dapat menjadi landasan hukum atau dapat menjadi rujukan ya, dalam pembuatan hukum. Yang ulama mengatakan semua jenis mafhum, baik sifat, syarat, ghoya, dan adad, itu semua bisa menjadi rujukan hukum. Tapi kalau kata Hanafi tidak. Mafhum mukhalafah nggak bisa jadi rujukan hukum. Maka dalam mazhab Hanafi nggak ada mafhum mukhalafah. Apa argumentasinya? Jumhur mengatakan, karena penyebutan sifat, syarat, ataupun ghoya serta adad dalam sebuah perkataan untuk pembatasan. Untuk batasan, kalau bukan batasan, buat apa disebut? Misalkan, Pakih, tolong pinjamkan saya pulpen merah. Mana sifatnya Pakih? Pulpen merah. Mana sifatnya? Memberi. Mana sifat di sini? Pinjamkan. Pinjamkan saya pulpen merah. Mana sifatnya di sini? Meminjamkan. Sifat. Pulpen merahnya bukan? Merahnya, bukan pulpennya. Merahnya. Berarti mafhum mukhalafahnya? Selain merah tidak boleh. Nah,
Karena ketika saya menyebutkan warna merah, karena ada tujuan. Oh, Yang saya butuhkan merah, berarti menjadi pembatasan. Selain merah, saya tidak butuh. Tolong ambilkan saya air hangat. Berarti mafhum mukhalafahnya? Selain hangat. dingin. Nah, selain hangat nggak diminta. Berarti sifat hangat tadi disebutkan karena ada tujuan pembatasan. Paham sampai sini? Halo teman-teman. Sahabat. Nah, kalau Hanafi tidak melihat mafhum, dia hanya mantuk. Nah, kalau gitu gimana dong? Ya kan? Hukumnya apakah beda? Contohnya nih tadi. Ya. Dalam hewan yang digembalakan terkena zakat. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau tidak digembalakan nggak kena zakat. Nah, kalau saya tanya nih, apa hukum zakat hewan ternak bagi hewan yang tidak digembalakan? Hukum zakat ternak pada hewan yang tidak digembalakan hukumnya apa? Tidak wajib. Tidak wajib. Ah. Ustaz. Tidak wajib. Wajib zakat. Menurut semua. Menurut jumhur dan juga menurut Hanafi. Namun dalilnya beda. Kalau menurut jumhur dalilnya mafhum mukhalafah. Tapi kalau menurut Hanafi bukan dalil mafhum mukhalafah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kembali kepada hukum asal. Asalnya apa? Tidak ada kewajiban selama nggak ada perintah. Jadi yang diperintahkan hewan yang digembalakan. Yang nggak digembalakan, ya nggak diperintah. Udah selesai begitu aja. Bukan karena mafhum mukhalafah, tapi karena memang kembali kepada hukum asal. Jadi kesimpulannya, pendapatnya sama, namun dalilnya berbeda. Sama seperti kalian, tujuannya sama. Sama-sama ke tazkiyah. Tapi ada yang lewat jalan tol, ada yang lewat jalan biasa. Paham ya? Ada yang mau nanya sampai sini? Halo? Iya, Tad, ya, Tad. Udah paham? Alhamdulillah, Tad. Sangat jelas, Tad. Ada yang mau nanya? Nggak tahu. Baik, kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Tad. Silakan. Silakan. Berarti yang nggak hadir siapa aja, Tad? Takutnya ada yang hadir, yang nggak hadir, Tad. Oke, baik. Ini pelajarannya saya tutup dulu ya. Kalau udah selesai, Oke, Tad. Ya, Ustaz. nggak ada yang nanya. Nanti kalau nggak ada yang nanya, kalian siap ditanya nanti ya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, baik. Ya, jadi kalau nggak ada yang nanya, berarti siap ditanya. Gitu aja. Gampang lah urusan lah. Ya, kan? Nanti waktu UAS, Tad. Iya. Iya deh, waktu UAS. Baik. Baik, saya Mantap. tutup dulu ya pertemuan kita sampai di sini. Ya, dalam materi mantuk dan mafhum, insya Allah yang akan datang, ya kita pelajari cara penunjukan kata atau lafaz pada maknanya menurut mazhab Hanafi. Allah.